Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang i'rab rafa yang kedua, yaitu waw. Kita sudah membahas dhammah waw. Sekarang kita akan bahas tentang i'rab rafa yang ketiga, yaitu alif, pada halaman 42. Perhatikan, rafa memiliki 4 tanda. Pertama, dhammah, ini merupakan tanda asli. Kemudian yang kedua, waw. Kemudian yang ketiga adalah alif. Yang keempat adalah nun. Ketika berbicara tentang rafa, maka yang perlu terlintas di dalam pikiran kita bahwasanya posisi-posisi rafa itu adalah sebagai fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, dan khobar inna. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, alif sebagai tanda rafa. Alif digunakan sebagai tanda i'rab rafa pada satu tempat, yaitu pada isim musanna, atau kata lainnya isim tasniyah, isim yang menunjukkan dua. Apa itu isim musanna? Isim musanna adalah ismun dalla ala tsnaini aw itsnatain, isim yang menunjukkan makna dua orang laki-laki atau dua perempuan. Jadi menunjukkan dua laki-laki atau dua perempuan. Biziyadati alifin wa nunin, dengan penambahan alif dan nun. Au ya'in wa nunin fi akhirih, atau dengan menambahkan ya dan nun. Fi akhirih, di akhirnya, di akhir kata. Kemudian harokat ya dengan nun ini adalah al-maftuhu ma qablaha. Sebelum ya ini maftuh, berharokat fat. Al-maksuru ma ba'daha, dan huruf setelah ya, huruf setelahnya yaitu nun, berharokat kasroh. Contoh isim musanna. Hadaral ustadzani, telah hadir dua orang guru. Hadaral ustadzani, telah hadir dua orang guru. Al ustadzani kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Kemudian fa'il itu apa? Marfu. Rofa'nya dengan apa di situ? Dengan alif. Kenapa marfu dengan alif? Di annahu musanna. Kemudian al-kitabani jadidani. Al-kitabani, apa kedudukan i'rabnya? Sebagai mubtada. Mubtada itu dia marfu. Marfu'nya di sini dengan alif. Li'annahu musanna. Nah, jadi isim musanna kalau dia marfu, marfu'nya dengan alif. Nah, kalau dia majrur dan mansub, baru dengan ya dan nun. Contohnya, ra'aitu al-ustadzaini. Ra'aitu al-ustadzaini, saya telah melihat dua orang ustadz, dua orang guru. Jadi al-ustadzaini itu apa?
dia mansubnya dengan ya. Kedua-duanya sama-sama isim musanna. Nah, contoh yang lain, ja'at talibani, hadzani muhandisani. Ini semuanya yang 4 ini adalah isim musanna yang marfu dengan alif. Nah, contoh perubahan bentuk isim musanna. Contoh perubahannya. Kata dasar al-qalamu kita rubah menjadi musanna. Apa perubahannya? Al-qalamani. Ini kalau dia bentuk musanna yang rofa, bentuk musanna rofa atau Kalau dia nasab dan majrur, qalamani berubah menjadi al-qalamaini. Sama ndak artinya al-qalamani sama al-qalamaini? Sama. Kedua-duanya bermakna 2 pen. Yang membedakan di sini apa? Posisi. Kalau al-qalamani posisinya marfu, al-qalamaini posisinya mansub dan misalkan alal qalamaini, jangan bilang alal qalamani. Kenapa alal qalamani tidak boleh? Karena dia dimasuki oleh huruf jar, berarti dia majrurnya isim musanna itu dengan apa? Ya, alal qalamaini. Al mudarrisu, guru, rubah menjadi isim musanna yang marfu, al mudarrisani. Kalau mansub, al mudarrisaini. Kalau majrur, al mudarrisaini. At-talibatu, at-talibatu kalau dirubah menjadi musanna yang marfu, at-talibatani. Nah, isim musanna yang mansub, at-talibataini. Majrur, at-talibataini. Nah, perhatikan isim musanna yang majrur dan mansub, al-qalamaini. Maftuhu ma qablaha, sebelum ya itu berharokat kan mai, wal maksuru ma ba'daha, dan setelah ya itu al-qalamaini. Kenapa dijelaskan seperti ini? Untuk membedakan antara apa? Untuk membedakan antara isim musanna dengan jamak mudzakkari salim. Kalau jamak mudzakkari salim terbalik. Kalau jamak mudzakkari salim kebalikannya. Apa? Sebelum ya berharokat kasroh, setelah ya berharokat Ini bacanya apa? Al-muslimaini. Maftuhu ma qablaha, fathah sebelum ya, al-maksuru ma ba'daha, dan kasroh setelah ya. Kalau jamak mudzakkar salim, al-maksuru ma qablaha, kasroh sebelum ya, dan al-maftuhu ma ba'daha, dan fathah sebelum itu. Jadi perlu diberikan penjelasan untuk membedakan musanna dengan jamak mudzakkar salim. Paham? Jadi maftuhu ma qablaha, fathah sebelum ya, al-maksur kasroh ba'daha setelah ya. Kalau jamak mudzakkar, al-maksuru ma qablaha, al-maftuhu ma ba'daha. Nah, itu definisi dari jamak mudzakkar salim dan jamak dan isim musanna. Catatan penting. Tidak setiap kata yang berakhiran alif dan nun termasuk musanna. Kata seperti sakranu, orang mabuk, dan rummanu, buah delima, meskipun berakhiran alif dan nun, tidak menunjukkan makna dua. Sakranu apa artinya? Orang mabuk, bukan dua orang Rummanu, buah delima. Kalau dua buah delima bagaimana? Rummanani. Paham? Nah, ini
akhiran alif dan nun ini asli, bukan tambah. Nah, kalau dirubah menjadi isim musanna menjadi rummanani, rummanaini. Nah, meskipun berakhiran alif dan nun tidak menunjukkan makna dua. Nah, oleh karena itu kata-kata tersebut bukan tergolong isim musanna karena dia asli seperti itu, bukan alif nun tambahan. Faham sampai di sini? Kita lanjut tanda i'rab rafa yang keempat. Tanda i'rab rafa yang keempat adalah nun. Nun berfungsi sebagai tanda rafa pada satu keadaan, yaitu pada fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tertentu, yaitu apabila bersambung dengan domir tathniyah. Domir tathniyah yaitu apa? Antuma, huma, yaitu domir yang menunjukkan dua orang, yaitu huma sama antuma. Kemudian fi'il mudhari yang bersambung dengan domir jamak, yaitu hum sama antum, yaitu domir yang menunjukkan banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah domir mu'annas mukhatabah. Domir mu'annas mukhatabah, domir yang menunjukkan perempuan tunggal yang sedang diajak bicara, yaitu anti. Contoh domir yang bersambung dengan domir jamak, antum taqra'unal qur'ana, antum taqra'unal qur'ana, kalian laki-laki sedang membaca Al-Quran. Nah, antum i'rabnya sebagai apa? Antum taqra'unal qur'ana, kalian sedang membaca Al-Quran. Antum apa kedudukan i'rabnya? Sebagai mubtada, karena kalimat ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim, berarti antum dhamirun barizun munfasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Taqra'una fi'lun fi'il mudhari marfu'un. Apa tanda rafa'nya di sini? Subutin nun. Tanda rafa'nya dengan tetap nun. Hum yaqra'una sama. Yaqra'una fi'il mudhari marfu'un bi subutin, karena perhatikan fi'il mudhari yang bersambung dengan wawu, bersambung dengan dhamir jamak, dhamir tasniyah atau dhamir muannats al-mukhatabah, itu kalau dia mansub atau dia majzum dibuang nunnya. Antum taqra'unal Qur'ana. Ini antum taqra'un fi'il mudhari fi'il mudhari marfu. Marfu'nya dengan subut. Apa disubutin nun? Nunnya tetap tidak dibu. Nah, berarti kalau dia dimasuki oleh amil nasab atau amil jazam, contoh misalkan lam taqra'u, lan masukkan amil nasab, lan yaqra'u. Nah, jadi kalau dimasuki amil jazam kemudian dimasuki oleh amil nasab, maka nunnya dibu. Nah, makanya tanda rafa'nya adalah nun, yaitu subutin. Apa disubutin nun? Nunnya tetap. Subutin nun. Kalau kemasukan amil jazam yaitu lam taqra'u, lan yaqra'u, dibuang nunnya. Sekarang lihat contoh tadi. Al muslimani yaqra'anil Qur'an, anti taqra'inal Qur'ana. Semua contoh ini adalah jumlah
Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali oleh baik isim yang zahir maupun isim dha. Berarti al-muslimani mubtada, anti taqra'ina, anti mubtada, antum taqra'una, antum mubtada, hum yaqra'una, hum mubtada. Kemudian setelahnya jumlah fi'liyah setelahnya itu sebagai khobarnya. Lihat i'rab. Shallal musalluna fil masjid. Ini jumlah apa namanya? Jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi. Nah, berarti fi'il setelahnya fa'il hukumnya apa? Marfu. Kita i'rab. Shallal musalluna fil masjid. Shalla fi'lun madhi mabniyun al-muqaddar 'alal alif lit'adzur. Jadi di sini mabninya alal fathah yang ditakdirkan di atas alif lit'adzur. Kenapa? Karena uzur menerima harokat. Kemudian al-musalluna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihil wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Kemudian fi harfu jarrin la mahalla laha minal i'rab. Al masjidi ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun akhirih. Al jaru wal majruru muta'alliqani bil fi'li, yaitu shalla. Jar majrur kedua-duanya bergantung dengan fi'il. Fi'il apa? Shalla. Kemudian i'rab jaa akhuka. Ayo, jaa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla laha minal i'rab. Akhu fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihil wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Jadi akhu selain sebagai fa'il, kemudian i'rab keduanya adalah sebagai Nah, kemudian setiap mudhaf mesti ada mudhafun ilaih setelahnya. Mana mudhaf ilaihnya? Ka. I'rabnya apa? Al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'alal fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. I'rab yang ketiga, hadzani muhandisani. Hadzani ismul isyarah wa huwa mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihil alif li'annahu mulhaq bil musanna. Li'annahu mulhaq bil musanna. Muhandisani khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihil alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu musanna. Kemudian al-muslimani yaqra'anil Qur'an. Al-muslimani mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihil alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu musanna. Yaqra'ani yaqra'u fi'lun mudhari marfu'un alamatu raf'ihi thubutin nun li'annahu minal af'alil khamsah. Al-alifu dhamirun barizun muttasilun mabniyun 'alas sukun fi mahalli raf'in fa'il. Qur'ana maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi
fathatun zahiratun ala wal jumlatul fi'liyatu yaqra'anul Qur'an fi mahalli raf'in khabar. Jadi al-muslimani yaqra'anil Qur'an, al-muslimani mubtada, khabarnya berbentuk jumlah fi'li. Apa itu? Yaqra'anil Qur'ana. Ini khabarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi belajar i'rab ini. Terutama fikih ini kita butuhkan sampai kita meninggal. Sampai kita mati pun kita membutuhkan fikih. Kita sebagai apapun kita butuh fikih. Mau jadi bos, mau jadi presiden, mau jadi raja, kita membutuhkan fikih. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita bersuci, bagaimana kita tidur, bagaimana bermuamalah, bagaimana kita masuk masjid. Semua membutuhkan fikih. Oleh karena itu, jangan sampai kita belajar tapi tidak memahami ilmu agama. Harus menjadi prioritas utama adalah memahami ilmu agama. Karena tujuan prioritas penciptaan manusia itu adalah apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tidak faham masalah fikih. Makanya semangat belajar agama. Karena ilmu agama yang kita pelajari semuanya bermanfaat di masa hidup kita ataupun kelak ketika kita akan meninggal. Semua yang kita pelajari adalah akan menjadi penerang di dalam kuburan kita, penerang di dalam hidup kita maupun setelah kita mati. Oleh karena itu harus semangat belajar ilmu agama, karena kita mempelajari ilmu Allah dan mempelajari warisan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Allah dan Rasulnya memberikan semangat, menyemangati kita supaya rajin belajar dengan apa? Orang yang nuntut ilmu didoakan dan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai para malaikat, makhluk yang ada di langit, malaikat, kemudian makhluk yang ada di dasar laut, minta ampun dan berdoa untuk para penuntut ilmu. Itu artinya supaya kita serius. Lah seperti itu. Berarti bukan sembarang orang yang belajar ilmu itu. Nah, harus semangat belajar sehingga kita betul-betul faham tentang ilmu agama. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.